Nanti wakasih caranya untuk menghilangkan najis ainnya, baik itu berada dimanapun, di pakaian, di tempat, dimanapun, itu harus dihilangkan barangnya dulu, bendanya dulu dihilangkan, baru disiram pakai air. Disiram pakai air. Kalau sudah barang sudah ada, berarti tinggal najis hukumnya, tinggal najis hukumnya. Kalau tinggal najis hukumnya, tinggal kita siramkan air, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir kembali di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Ini bagian daripada nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Semoga Allah limpahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Ini adalah taklim perdana pasca Ramadan yang sempat break. Ada berapa hari Pak break ya taklim? Hampir 2 bulan Pak ya, hampir 2 bulan, 2 minggu sebelum Ramadan ditambah Ramadan 1 bulan, ini 2 minggu lebih, hampir 3 minggu ya, 3 minggu pada bulan Syawal. Ya, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat itu yang akan menjadi bekal kita kelak di hari kiamat, yang akan menemani kita, yang akan menghantarkan kita mulai dari berangkat dari dunia, kemudian kita diantarkan sampai ke liang lahat di alam barzah. Adalah ilmu yang bermanfaat, itu yang akan menemani kita dan sekaligus dicatat oleh Allah menjadi amal yang soleh.
mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim pagi ini dengan kajian kitab Fathul Qorib. Itu masih tentang beberapa najis dan cara menghilangkannya. Ini udah pertemuan yang ketiga Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa ghuslu jami'il abwali wal awrasi. Wa ghuslu jami'il abwali, dan membasuh, mencuci, membersihkan semua kencing, jenis kencing, wal aurasi, dan jenis-jenis kotoran. Berarti ini pembahasannya membasuh, membersihkan, mensucikan semua jenis kencing dan kotoran. Buat siapa? Buat ini kotoran, pokoknya kotoran manusia, baik anak kecil maupun orang dewasa. Walau kana mim ma'kulil lahmi, walaupun itu kencing kotoran yang keluar dari hewan piaraan yang dagingnya halal dimakan, apalagi hewan yang tidak halal dimakan, yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya, malah lebih berat, lebih halus. Wajib, berarti kalau wajib tidak boleh ditinggal, harus dikerjakan. Jadi kalau ada kotoran, baik itu kencing maupun kotoran yang keluar dari anak manusia maupun dari hewan, baik yang halal dimakan maupun tidak halal dimakan, hukumnya harus wajib. Ini sepakat semua ulama fikih bahwa itu semua hukumnya najis. Kalau najis harus dibersihkan, terutama kalau kita hendak melaksanakan sholat, baik itu yang terkena pada baju kita, pakaian kita, kemudian tempat yang kita gunakan untuk sholat, sajadah, karpet, ubin, tikar, apabila itu semuanya terkena, wajib disucikan. Nah, kemudian caranya nih, wa kaifiyatul ghuslin najasati, bagaimana caranya untuk membasuh, membersihkan najis tersebut. In kanat musyahadatan, jika najis itu musyahadatan, kelihatan. Nah, apabila najisnya itu kelihatan, bil aini, dengan barangnya, wahya al musammatu bil ainiyah, itu namanya najis ainiyah, barangnya kelihatan apa? Kelihatan nyata, barangnya ada. Pokoknya tai ayam kelihatan tai ayamnya, tai kambing kelihatan tai kambing, kencing kucing kelihatan, kotoran anak kelihatan, kotoran orang. Ini namanya apa? Pokoknya kalau najis kelihatan barangnya, namanya najis ainiyah. Caranya takunu bisa wali ainiyah, harus dihilangkan bendanya dulu. Jadi umpamanya ada
telek ayam, tai kucing di masjid umpamanya atau di rumah kita. Cara membersihkan enggak boleh langsung apa? Enggak boleh langsung disiram air. Enggak boleh langsung disiram air. Pemborosan. Kalau langsung disiram air nanti malah apa? Nyepret kemana-mana, pindah kemana-mana najisnya. Jadi cara yang efektif barangnya najis tersebut dihilangkan dulu, diambil dulu. Kalau mau diubin ya gimana caranya itu barang supaya hilang dulu. Wa awsafiyya, sifatnya dihilangkan, kemudian min ta'min aw launin aw rahin. Jadi semuanya baunya masih ada enggak? Dihilangkan dulu, bentuknya sudah enggak ada semuanya. Baru fa'in baqiya ta'mun najasah darah. Nah, kalau bendanya itu masih ada, kemudian cara membersihkannya itu apa? Menjadi apa? Membahayakan sekitarnya, yang tadinya enggak kena najis malah kena najis. Darah berarti berbahaya. Berarti wakasit caranya untuk menghilangkan najis ainiyah, baik itu berada dimanapun, di pakaian, di tempat, dimanapun ya, itu harus dihilangkan barangnya dulu, bendanya dulu dihilangkan, baru disiram pakai air. Kalau sudah barang sudah ada, berarti tinggal najis hukmiyah, tinggal najis hukumnya. Kalau tinggal najis hukumnya, tinggal kita siramkan air, kemudian dipel atau dikasih gombal, diperas. Ini taubahnya dengan apa? Taubahnya dengan kalau kita mencuci baju, terutama baju anak-anak yang sering terkena najis, terutama anak-anak cewek yang habis itu pasti pakaiannya kena najis. Jangan sampai kita kalau nyuci baju itu tanpa ilmu supaya tidak terkena najis. Contoh umpamanya air ditaruh di ember, kemudian dikasih rinso, kan bersih, air suci. Kemudian langsung itu baju najis ditaruh di ember, itu air jadi kena najis semua. Caranya gimana? Bajunya dulu, kemudian dituangin air, kasih sabun lah. Itu namanya apa? Airnya walaupun itu bajunya kena najis, hukumnya namanya apa? Mutanajis, walaupun nantinya dibilas air kembali. Jadi teknisnya caranya seperti itu. Jadi bajunya dulu taruh di ember atau taruh mesin cuci ya, jangan airnya dulu diputar. Bajunya dulu taruh mesin cuci, baru kerannya dibuka, baru dikasih rinso. Jangan dibalik, airnya dulu baru dimasukin baju. Airnya udah bersih, udah suci, dimasukin baju kena najis. Masuk lah ya. Nah, itu caranya menghilangkan najis. Untuk najis ainiyah, najis yang kelihatan bendanya dihilangkan dulu, baru dibersihkan bekasnya. Bagaimana kalau najis itu ainiyah tapi yang sudah kering? Karena ini wa ghuslu jamil abwali wal aurasi walau kana mimma lahmi wajibun. Contoh umpamanya kotoran cicak. Ini yang sering kita jumpai Pak ya, di pojok-pojok. Nah, di pojok-pojok sudut, di rumah,
tempat ibadah. Nah, caranya gimana? Yaitu disapu dulu, dibersihin dulu. Jangan langsung kita ngepel, itu ada kotoran tai cicak numpuk banyak, langsung sikat pakai pakai pel. Nah, jadi najis semua. Caranya gimana? Disapuin dulu, dibersihin dulu. Kotoran tai cicaknya dibersihin dulu, buang. Nah, setelah itu tinggal apa? Karena itu apa? Kotoran cicaknya itu kering. Kotoran cicaknya itu kering. Berarti apa? Tidak meninggalkan bekas najis. Boleh langsung dipel, nggak apa-apa. Kalau kita ragu, ya udah disiram, dibersihkan air. Tapi kalau langsung dipel, nggak jadi masalah. Tapi kalau masih kelihatan bercaknya, biasanya kalau tai kotoran cicak itu kan ada yang kering, ada yang basah, ada bercaknya. Kalau ada bercaknya, ya bercaknya dihilangkan dulu. Masuk kategori najis ainiyah. Masuk Pak ya? Wa in kanat an-najasatu, dan jika najis itu ghairu musyadatin, tidak kelihatan, wahya al-musammatu bil hukmiyah. Kalau najis itu enggak kelihatan barangnya, enggak kelihatan wujud bendanya, al-musammatu bil hukmiyah, disebut najis hukmiyah. Kelihatannya bersih, tapi hukumnya najis. Makanya dinamakan najis hukmiyah. Kelihatannya bersih, tapi hukumnya najis. Karena apa? Bekas najisnya belum dibersihkan, belum disucikan. Bersih dengan suci beda Pak ya. Bersih, menurut pandangan bersih, tapi belum tentu suci. Contoh umpamanya baju yang kita pakai ini, kaos, baju ini bersih, tapi habis dipakai tidur kena iler. Biasanya kalau habis tidur ini iler kemana-mana, setelah turun di mulut kena baju. Otomatis kalau iler itu iler yang keluar dari orang yang tidur, itu garis besarnya umumnya itu keluar dari perut, kemudian turun tenggorokan, keluar lewat mulut. Kalau ingusnya ilernya orang tidur, hukumnya najis. Lain kalau iler yang keluar dari orang duduknya kelamaan kemudian ngantuk ya. Biasanya apalagi kalau lagi taklim gitu Pak ya. Kalau lagi taklim itu berat banget ya. Padahal tadi di luar juga seger habis ngopi, habis ngerokok seger. Apa begitu duduk 5 menit sudah wah mulutnya buka-buka lebar. Kemudian keluar iler. Kalau iler yang keluar dari orang yang duduk itu keluarnya dari kepala, bahkan dari tenggorokan atau dari dada keluar, itu tidak najis. Itu Pak ya. Berarti iler baju atau pakaian yang kita pakai, jika kena iler kelihatannya bersih, tapi tidak suci. Tidak suci kalau dipakai untuk sholat. Kalau dipakai kundangan enggak jadi masalah, itu Pak ya. Kalau dipakai ke pasar enggak jadi masalah. Kalau yang tidak dibolehkan untuk sholat, karena syaratnya sholat harus suci pakaian, suci badannya, suci tempat yang digunakan untuk sholat. Tahu masuk kategori najis hukumnya. Kalau najis hukumnya fayakfi jaryul ma'i alal mutanajjisi biha walau marrotan. Cukup mengalirkan air atau mengalirkan air, disiram air, tidak usah digosok-gosok. Nah, tidak perlu digosok. Yang penting
dikenakan air, alal mutanajisi terhadap barang yang terkena najis, walau marrotan wahidatan, walau hanya sekali, walau hanya sekali. Tapi kalau ilernya ini umpamanya najis hukmianya ini baunya bandel, umpamanya Pak ya, baunya bandel, atau bahkan warnanya nggak bisa hilang, gosok-gosok nggak bisa hilang. Nah, kalau memang seperti itu masuk kategori ma'fum. Contoh umpamanya baju habis kenapa? Pokoknya kena najis yang warnanya mencolok, sudah dihilangkan, disabun, gosok-gosok, warnanya nggak bisa hilang. Nah, kalau udah seperti walaupun susah dihilangkan, itu masuk kategori masih bisa ditolerir, masih bisa diampuni. Summastasna al-musannifu minal abwali. Nah, berisik amat ini ya. Ya Pak, sambil ngopi Pak ya. Bismillah. Itu semua yang dalam pembahasan ini, bahwa semua jenis kencing dan kotoran itu masuk kategori najis, najis mutawasitoh, najis yang sedang. Kemudian sumastasna, kemudian seorang musonef minal abwali qaulun, tidak semua kencing baik, terutama kencing tadi kan dari manusia maupun dari hewan yang dagingnya halal dimakan. Kemudian musonef memberikan gambaran, tidak semua air kencing itu masuk kategori najis mutawasito illa baulas sobiyi, kecuali kencingnya anak kecil, alladzi lam yakul, yang belum pernah makan, atau ama makanan, makulan wala masruban ala jihati tagodda, anak kecil laki-laki yang belum pernah makan, belum konsumsi makanan yang untuk menguatkan badan, dia hanya makan minum asinya orang tua. Selama mereka belum usia 2 tahun, itu air kencingnya masuk kategori najis yang ringan, namanya najis mukhaffafa. Ini khusus untuk bayi laki-laki, balita laki-laki. Kalau perempuan enggak Pak, berarti ini ada, kadang-kadang ada orang yang berasumsi kok najis mukhaffafa itu hanya dari bayi laki-laki, dari perempuan kok enggak. Ini berarti diskriminatif dong agama Islam. Karena apa? Ini menghilangkan najis, ada kategori perintah Allah untuk melaksanakan ibadah. Ini hanya semata-mata ta'abbud, perintah Allah lewat nabinya, ajaran nabi seperti itu. Kalau bayinya, kencingnya bayi anak laki-laki yang belum usia 2 tahun, yang belum pernah makan hanya selain asinya ibu, najisnya masuk kategori najis mukhaffafa, najis ringan. Caranya fa innahu ay baulus sabi yaturu bi rasil ma'i ali, cukup dipercikan air ke barang yang terkena najis, tapi ya dengan catatan lagi, kalau kencingnya 1 ember gimana Pak? Ya kencingnya tetap dibuang dulu, kasih lap, diperas.
bersihkan air lagi. Kalau cuman air kencingnya sedikit, najis kan sedikit banyak tetap hukumnya najis. Tadi air kencingnya kecil, kalau sedikit, nah cuman dibersihkan air, walaupun tidak mengalir. Tapi kalau kencingnya banyak, ya tetap kencingnya dibuang dulu. Kembali lagi bahwa ini menurut penelitian Bayan, setelah air kencingnya yang masuk kategori najis mukhafafah ini khusus bayi laki-laki, kenapa perempuan tidak? Kemudian dalam hadis Nabi waqala ba'dhum, berasumsi beberapa ulama, li'anna baulahu auraku min bauliha, kencingnya anak laki-laki yang kondisinya seperti itu ya, auraku min bauliha, kencingnya lebih lembut. Artinya apa? Katanya untuk kencingnya anak laki dan perempuan itu lebih bau anak perempuan. Itu menurut penemuan pendapat para ulama. Yang pertama, kenapa yang nukim mukhafafah bayi laki-laki? Wakilah, ada yang beranggapan li'anna asla khalqi mimma in watinin, karena laki-laki itu berasal dari air dan tanah, yaitu awal mulanya Allah menciptakan Nabi Adam, bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah, bukan hanya sekedar tanah. Kemudian menurut pendapat ulama banyak yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah yang berada di seluruh penjuru dunia. Satu genggam tanah suruh ngambil malaikat Jibril, wahai Jibril, ambilkan tanah yang berada di seluruh muka bumi, ambilkan tanah. Satu genggam. Makanya keturunannya Adam beraneka ragam. Ada yang kalau itu tanahnya tanah apa? Tanah Arab, berarti warnanya hitam. Kalau tanah Jepang, tanah Cina warnanya putih. Kalau tanah Lembak Wangi warnanya apa? Coklat. Soalnya banyak ngopinya, terutama Pak Junjung nih, ya. Halo Pak Junjung, dengar gak itu? Wa aslu khalqiyya min lahmin wa damin. Jadi asal penciptaannya makhluk yang namanya laki-laki itu berasal dari air dan tanah, dari barang yang cair dan tanah yang suci. Tapi penciptaan seorang wanita min lahmin wa damin, Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Yaitu ada yang mengatakan min lahmin wa damin, Nabi Adam adalah unsur tubuhnya terdiri dari tulang dan daging dan darah. Makanya laki-laki lebih lembut. Makanya kencingnya perempuan, anak perempuan walaupun masih balita, belum usia 2 tahun, baru setahun, belum minum apa-apa kecuali es ibunya, tetap najisnya masuk kategori najis mutawassithah. Kemudian tandanya lagi, kenapa najis mukhafafah kencingnya bayi laki-laki? Wakila li'anna bulughu bima'i'in tahirin, tanda balik anak laki-laki ditandai dengan barang yang cair dan suci, yaitu air mani, sperma.
Tandanya kalau anak laki-laki kalau sudah keluar air sperma, tandanya dia adalah balik. Tandanya ditandai dengan apa? Keluarnya barang yang cair tapi hukumnya suci. Walau menjijikan tapi suci. Dia tidak untuk najis. Tapi tanda baliknya anak perempuan ditandai dengan wabulu wa mimma'in najisin. Dari barang yang cair tapi najis. Tapi kalau laki-laki barang yang cair tapi suci. Makanya kencingnya anak perempuan yang balita yang kondisi tadi tetap najisnya masuk kategori mutawasito, tidak masuk kategori najis mukhaffafah. Itu gambarannya seperti alasannya. Kenapa kok najis mukhaffafah? Hanya kencingnya bayi laki-laki. Itu gambarnya para ulama seperti itu. Masuk Pak ya? Masuk ya. Karena ini yang berkaitan dengan dan kita sehari terutama ibu-ibu yang punya anak kecil. Kalau umpamanya ibu-ibu yang nggak tahu, berarti kita sebagai bapaknya harus memberi tahu. Karena apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin keluarga, imam dalam keluarga, yang bertanggung jawab dalam keluarga, yang berkaitan dengan apapun, nafkah, ibadah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan agama. Seorang laki-laki yang harus memberitahukan kepada keluarganya, terutama istrinya. Karena ini selalu berkaitan, terutama kita yang masih punya anak bayi, anak balita. Karena anak balita ini rawan dengan apa? Najis. Tapi sekarang sudah zamannya sudah modern. Kencingnya nggak kemana-mana, diikat pakai pempes. Diikat pakai pempes. Pak Haji ini mah belum pernah pakai pempes. Udah pernah belum Pak Haji ini? Belum pernah, belum zamannya. Belum zamannya. Kemudian, nah ini keterangan hadisnya yang berkaitan dengan tadi. Innallaha khalaqa Adama min qabdatin qabdoha min jami'il ardi faja'a banu Adam ala qabdil ardi faja'a minhum al-ahmar wal abyad. Innallaha khalaqa Adam min qabdatin. Allah menjadikan Nabi Adam min qabdatin dari segenggam tanah. Tapi segenggam tanah ini qabadwa min jamil ardi, yang berasal dari tanah yang ada di seluruh muka bumi. Faja'a banu Adam ala qabdil ardi, maka anak Adam datang berada di berbagai macam di belahan bumi. Makanya ada faja'a minhum al-ahmar, ada yang merah, ada yang putih, wal aswad, ada yang hitam, wa bainan dzalika, dan ada yang kedua, ada yang di antara hitam dan putih alias coklat, wasahla wal hazna, ada yang bahagia, ada yang susah, ada yang ceria, ada yang enggak ceria, wal khabisa wat thayyib, nah wa bainan dzalika, dan ada di antara keduanya. Ini gambaran bahwa kejadian kita seperti itu. Antum banu Adam, kalian semua adalah anak keturunan Nabi Adam. Wa Adam min turab, Nabi Adam berasal dari tanah. Dan kita nanti akan dikembalikan oleh Allah ke dalam tanah. Minha, mungkin kita lagi ingat takziah mengantar seorang jenazah kubur, kita diingatkan selalu apa? Setelah mayat itu dikubur,
kemudian kita mau meninggalkan kuburan, setelah ditalkin doakan, kita dianjurkan ambil tanah 3 biji ya, 3 kali 3 genggam gitu ya, kerikil tanah yang dari kuburan itu 3 kali lah, diberikan isyarat minha khalaqnakum, dari ini kamu diciptakan dari tanah, wa minha nu'idukum, dan dari tanah ini kalian nanti akan dikembalikan maksudnya dikubur, wa minha nukhrijukum, dan dari tanah ini nanti kalian akan dikeluarkan bangkit dari alam kubur, dikumpulkan di dalam di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal semuanya ketika masih hidup di dunia. Berarti walhasil untuk kajian kali ini adalah membersihkan seluruh najis dari kencing maupun kotoran, termasuk pembahasannya tentang najis mukhafafah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, Pak Eko. Kok jarah? Oh gitu. Darah. Ya. Karena kalau misalkan sebagian dari najis, makanya misalkan nyamuk-nyamuk yang dulu kan kita suka gemes itu ditabuk, itu najis juga Pak. Gimana Pak? Mas, pertanyaannya gimana? Darah. Ada manusia ataupun darah hewan. Kadang kan nyamuk itu suka ngisep darah, itu kalau misalkan berliar di tubuh kita atau di badan kita, apakah itu juga kalau nempel di badan atau di baju kita sebagai dari najis? Oh gitu ya, darah ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Hurrimat diharamkan alaikum pada kalian al maitatu bangke, waddamu dan darah. Semua jenis darah hukumnya najis, darah manusia maupun darah hewan hukumnya najis. Sedikit maupun banyak hukumnya najis. Termasuk darah nyamuk. Nyamuk punya darah, nyamuk itu nggak punya darah. Nyamuk nggak punya darah. Dia punya darah dari mana? Dari orang. Berarti dari darah orang dihisap oleh nyamuk. Karena ngisapnya kebanyakan, dia nggak bisa terbang, akhirnya kepukul, keluar darahnya. Hukumnya tetap najis. Hukumnya tetap najis. Tapi kalau nyamuk itu nggak punya darah, kita matian nggak punya darah, dia najis makfu. Tapi kalau nyamuk itu membawa darah, kena baju, tetap bajunya harus dicuci. Kena tangan, kena pakaian, kena anggota badan, itu tetap harus dibersihkan dulu. Tapi dengan catatan, kalau itu datangnya najis ketika kita lagi sholat, tidak tahu, itu masuk kategori apa? Masuk kategori apa? Makfu, masih bisa ditolerir. Kembali lagi bahwa darah, semua jenis darah dari hewan maupun manusia itu hukumnya tetap najis. Cuman ada darah yang susah dihilangkan, atau dari itu sedikit hukumnya makfu. Contohnya apa? Darah yang keluar dari dari luka sedikit, itu masih tidak jadi masalah. Darah yang keluar dari pokoknya dari gigi, termasuk dari gigi, itu masuk kategori makfu. Tapi kalau keluarnya dari giginya itu banyak, banyak, tetap tidak boleh, tetap hukumnya najis. Contoh umpamanya, kita lagi sholat, lagi sholat seperti keluar
keluar apa darah dari gigi, rasanya mestinya asam no, gigi keluar. Nah makanya apa, harus persiapkan dulu ketika kita lagi sholat, kumur-kumur supaya apa, mulutnya bersih, terutama bagi orang yang puasa ya, terutama bagi orang puasa ketika lagi apa, lidahnya lagi olahraga tiba-tiba apa, ada darah, ditelan puasanya batal. Darahnya bercampur dengan ludah, harus dibuang. Kecuali kalau ludah orang puasa menelan ludah berkali-kali nggak jadi masalah, walaupun dalam keadaan sholat puasa tidak jadi masalah. Kecuali kalau ludahnya sudah keluar dari bibir, ludahnya sudah keluar dari bibir, ditelan kembali lah sayang, puasanya batal. Begitu juga lagi sholat, lain halnya lagi sholat, lidahnya kemana-mana, nemu makanan, sisa makanan tadi apa, makan kacang, makan kacang ketinggalan, lagi sholat harus dibuang, jangan ditelan, atau disimpan dulu, nanti habis assalamualaikum baru dibuang. Kalau bisa nyimpan, kalau nggak bisa udah buang. Nah gitu Pak ya. Cukup pertanyaannya ya. Vaksin apa itu masih ada darah yang di kapas tuh, itu biasanya masih ada yang keluar ketika setelah sengaja gimana? Biasanya kalau habis diimpus kemudian dikasih kapas ditahan, itu hanya berapa menit, paling lama 10 menit sudah nggak keluar lagi kayaknya. Kalau masih keluar lagi itu berarti tidak normal, nah harus diperiksa dokter lagi Pak ya. Nah darah yang keluar seperti itu, kalau memang masih nempel ya, tetap harus dibersihkan dulu berkasnya, yang kering maupun sudah basah. Tapi setelah kita upayakan, kita bersihkan, ketika lagi sholat kok tiba-tiba keluar lagi, itu apa, masuk kategori makfu, nggak jadi masalah. Cukup Pak ya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup, kita doakan kepada saudara-saudara kita, jamaah kita yang telah mengeluarkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah ini. Semoga diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin. Bisuril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berarti untuk talim hari ini, malam ini sudah dimulai kembali, dan nanti sore pada maghrib untuk talim yang malam Senin jalan seperti biasa Pak ya. Dan bagi Bapak yang dilanjutkan untuk taksin tetap berjalan seperti biasa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Fatahu ya Alim. Iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tan'a, alimna ma la lam tan'a, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la tajaba min syarri dhalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil ibadah wa li taqwa wa li rizqi wa li du'a wa li khair wa lil Quran wa tajalna wa iya min ahli syari wal dhair
innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak ada Puman baca loh. Enggak ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu